warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, how are you today? I hope you are happy, healthy, and enthusiastic to study English today. In the previous time, you have already learned about simple present tense. And today, we are going to compare the difference between simple present and present continuous. Jadi kita akan bandingkan apa sih bedanya simple present dan present continuous itu. Okay? Well, let's discuss simple present tense first. Kita diskusi tentang simple present dulu, ya. Jadi, the function of simple present is for events, situations that exist. Ya, jadi untuk menjelaskan event atau suatu aktivitas, kegiatan atau situasi yang selalu terjadi, ya exist. Terjadinya kapan? Biasanya itu always, ya selalu. Biasanya, usually, or habitually menjadi suatu kebiasaan. When? Kapan? In the past, present, and the future. Ya, jadi biasanya sejak dulu, sekarang, dan sampai nanti kebiasaan itu tetap ya, atau berulang-ulang seperti itu. Jadi ini ya, sesuatu yang terjadi berulang-ulang atau biasanya itu berupa general truth, berupa kenyataan seperti itu. Oke, kita lihat fungsi lebih spesifiknya. So the first one, it is used for expressing daily habits or usual activities, ya, untuk mengekspresikan habit, kebiasaan sehari-hari, ya, or activities, aktivitas yang biasa kita lakukan. For example, Anne takes a shower every day. Jadi Anne ini mandi setiap hari. Sejak kapan Anne mandi itu? Ya sejak dulu, sekarang, dan esok mungkin mandinya setiap hari gitu. Jadi ini adalah sebuah kebiasaan, ya, always, selalu dilakukan oleh Anne setiap hari. Contoh yang kedua adalah I usually read the newspaper in the morning. Saya biasanya membaca koran di pagi hari. Nah, jadi membaca korannya ini sudah menjadi kebiasaan atau biasanya seperti itu. Fungsi yang kedua adalah for expressing general statements of fact, ya, untuk mengekspresikan pernyataan umum dari sebuah fakta. Ya, jadi pernyataan umum dari fakta. Contohnya seperti apa? Baby's cry. Nah, kalau baby atau bayi itu biasanya kan menangis, ya. Itu adalah kenyataan. Hampir semua baby itu menangis. Kemudian birds fly. Burung itu terbang. Semuanya sudah tahu, ya. Ini sudah fakta umum gitu, ya. Kemudian the sun rises every morning. Matahari terbit setiap pagi. Nah, ini sudah kenyataan umum atau fenomena alam, ya. Kemudian it doesn't snow in Jakarta. Semua orang tahu, ya, tidak turun salju di Jakarta, dan ini mungkin tidak akan terjadi. Nah, ini dalam bentuk negatif, ya. Nanti kita bahas lebih spesifik tentang form atau bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau tanda tanya di pembahasan berikutnya. Kemudian contoh selanjutnya adalah does the teacher speak slowly. Ini contoh dalam bentuk kalimat tanya, ya, apakah guru berbicara dengan lambat. Nah, ini pertanyaan, ya, pertanyaan guru itu biasanya ngomongnya lambat enggak? Ini bertanya, ya, bertanya suatu kebenaran. Jawabannya yes or no. Oke, selanjutnya the present continuous. Kalau tadi simple present untuk menyatakan suatu habit, kebiasaan, ya, atau suatu pernyataan umum dari fakta, ya, atau sebuah kenyataan yang sudah diketahui oleh halayak umum. Sedangkan present continuous adalah event is in progress at the time the speaker is saying the sentence. Ya, maksudnya apa? Sesuatu atau event, kejadian itu masih in progress atau masih berlangsung pada saat pembicara itu mengatakan suatu kalimat itu, ya. Jadi event itu, kejadian itu dimulai di masa yang lampau, ya, in the past, ya,
ya, dan mungkin finishnya itu beberapa saat lagi. Contohnya, saya ngomong kepada kalian, I am teaching my students now. Saya sedang mengajar siswa saya sekarang, gitu. Jadi saya mulai kapan sih teachingnya atau mengajarnya itu mulai beberapa saat yang lalu. Dan sekarang saya ketika ngomong I am teaching my students now itu saya masih sedang mengajar siswa saya, ya. Dan finishnya kapan? Mungkin beberapa menit lagi, entah itu 15 menit lagi selesainya, gitu ya. Sudah jelas ya. Oke, let's see the specific function of present continuous. Ya. Jadi it expresses an activity that is in progress. Ya, masih dalam progress atau terus berlangsung aktivitasnya. Occurring, masih terjadi atau happening right now, sekarang. Contohnya, Anne can't come to the phone right now because she is taking a shower. Nah, jadi Anne tidak bisa datang ke teleponnya sekarang ya karena dia sedang mandi. Kapan mandinya? Ya sekarang saat si pembicaranya ini ngomong ya. Kemudian I am reading my grammar book right now. Nah, ketika ngomong begini berarti I ini masih sedang membaca ya. Kemudian contoh selanjutnya, Jimmy and Susie are babies. Nah, Jimmy dan Susie ini adalah bayi. They are crying. Mereka sedang menangis. Contohnya bedanya dengan yang contoh babies cry tadi di present simple present itu apa ya? Nah, kalau di simple present babies cry itu kan umum ya, pernyataan umum bahwa baby itu menangis. Nah, kalau ini Bea, Jimmy and Susie itu sedang menangis begitu ya. Khusus Jimmy dan Susie. Dan kapan menangisnya? Sekarang gitu. I can hear them right now. Nah, sekarang ya saya bisa mendengarnya sekarang ya. Maybe they are hungry. Mungkin mereka lapar, makanya menangis gitu ya. Kemudian ini pernyataan negatif ya. It isn't snowing right now. Sekarang tidak sedang turun salju ya. Saat ini ketika ngomong. Kemudian contoh dalam bentuk pertanyaan, is the teacher speaking right now? Nah, ini bertanya sekarang ya, saat ditanyakan itu apakah gurunya sedang bicara? Nah, seperti itu. Oke, next, this is the forms of the simple present and present progressive ya. Progressive ini sebutan lain atau nama lain dari present continuous. Oke. Nah, ini rumusnya. Ya, rumusnya dalam bentuk statement atau pernyataan. Nah, ini contohnya untuk kalimat verbal ya. Jadi, kalimat itu generally ada dua. Kalimat verbal atau yang memiliki kata kerja dan kalimat non-verbal atau kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Nah, ini kita fokus ke kalimat yang memiliki kata kerja dulu ya. Kalau dalam kalimat positif atau pernyataan itu subjek dulu ya. Jika subjeknya berupa I, you, they, and we ya, maka setelah itu verb one tanpa ditambahin apapun ya. Nah, bedanya dengan ini, jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal, he, she, atau it, dia perempuan, dia laki-laki, dan itu, maka verb atau kata kerjanya bentuk pertama ditambahin s ya. Nah, sedangkan jika dalam kalimat negatif simple present itu setelah subjek ya, jika subjeknya I, you, baby, maka butuh modal do ya. Modal itu digunakan untuk membantu kata kerja dalam kalimat negatif dan kalimat pertanyaan ya atau question. Oke, jadi modalnya I, you, baby itu adalah do, sedangkan modalnya he, she, it itu adalah does. Setelah modal maka ditambahin not ya, tanda negatif. Setelah not baru kata kerja bentuk pertama tanpa ditambahin apapun. Ya, yang ini subjek he, she, it tidak ditambahin s lagi seperti di sini. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh does ini. Oke. Kemudian dalam bentuk
pertanyaan ya, maka modalnya didahulukan dulu atau das dulu ya, kemudian subjek baru verb one, sama dengan ketika negatif tanpa ditambahin apapun. Oke. Kemudian bedanya present progressive ya, setelah subjek. Nah, subjeknya ini jika I, maka setelahnya adalah to be, am. Ya, to be dalam present progressive itu ada 3 ya, ada am, are, and is. Kalau am digunakan oleh subjek I, are digunakan oleh you, we, and they, kemudian is digunakan oleh subjek he, she, it. Nah, setelah to be, maka selanjutnya adalah verb one plus ing ya. Jadi I am working, saya sedang bekerja sekarang gitu. Bedanya dengan yang present ini, I work. Ini adalah sebuah kenyataan ya, atau pernyataan umum, saya bekerja. Ya, kenyataannya saya memang bekerja setiap hari gitu. Kalau ini I am working, saat ini ketika saya ngomong itu saya sedang bekerja, seperti itu. Oke. Kemudian negatifnya yang ini setelah to be tinggal ditambahin not ya, setelah not sama verb one plus ing. Dalam bentuk pertanyaan maka to be-nya didahulukan, setelah to be maka subjeknya sama ya, hanya to be-nya saja yang diubah atau diganti posisinya menjadi di depan. Setelah subjek tetap verb one plus ing. Nah, kemudian jika ini ada maksudnya ini penulisan ya, penulisan. Kalau I plus M bisa disingkat menjadi seperti ini, I apostrophe M. Oke, you're, we're, they're working ya, she is, it's. Oke, ini bisa. Kemudian ini kalau does not disingkat menjadi doesn't, do not jadi don't ya, she doesn't work, I don't work ya. Kemudian ini isn't, aren't ya. Oke. Ini kan untuk kalimat yang verbal. Kalau kalimat non verbal bagaimana ya? Oke, contohnya dalam simple present tense kalimat non verbal itu contohnya adalah saya adalah seorang guru ya, seorang guru. Itu kan guru itu profesi ya. Jadi I setelah subjek itu adalah to be ya. To be-nya sama dengan ketika present progressive. Kalau I pakai am, I am ya. Seorang guru berarti guru itu apa? Teacher. Nah, karena teacher ini adalah kata benda atau noun ya, maka sebelumnya harus dikasih penanda ya, penanda apakah itu kata benda singular atau bukan. Nah, kalau seorang guru berarti single ya, satu, berarti I am a teacher, seperti itu contohnya ya. Kalau negatif berarti I am setelah to be plus not, I am not a teacher ya. Nah, untuk kalimat non verbal ini khusus bagi simple present saja ya. Untuk present progressive itu tidak perlu non verbal. Oke. Selanjutnya ini frequency adverbs ya, atau adverb of frequency. Kata keterangan frekuensi itu adalah seberapa sering kejadian itu terjadi gitu. Jadi kalau dari tingkat keseringannya maka always yang paling atas ya, selalu, hampir selalu, biasanya, sering ya, atau ya sering, pada umumnya, kadang-kadang, sama sometimes and occasionally ini sama artinya kadang-kadang. Kemudian seldom, jarang ya, sama dengan rarely, hardly ever, almost never sama ya, hampir tidak pernah, not, never atau never itu berarti tidak pernah sama sekali. Nah, frekuensi adverb itu usually biasanya terjadi ya, atau diletakkan di tengah-tengah kalimat dan memiliki posisi yang spesial. Contohnya ini, I sometimes get up at
6:30 ya, berarti ada di tengah-tengah antara subjek dan verb ya. Tapi juga boleh ada di depan ya, di depan. Sometimes I get up at 6:30. Kadang-kadang saya bangun jam 6:30. Atau ditaruh di belakang juga boleh. I get up at 6:30 sometimes. Oke? Jadi boleh. Kemudian kita lihat ini, frequency usually come between the subject and the simple present verb ya. Jadi kalau always, nah ini ada di tengah-tengah subjek dan verb ya. Kalau ya ini sama ya. Always itu kalau dalam kalimat nonverbal ya, ini kan nonverbal ya, on time, tepat waktu itu adalah kata sifat ya. Tidak ada kata kerjanya di sini. Kalau ini kan kata kerja ya, mengatakan. Kalau on time itu kata sifat. Nah, maka setelah to be ya. Nah, dalam bentuk pertanyaan always itu diletakkan setelah subjek. Oke? Kemudian untuk usually in negative sentence ya, frequency adverb itu diletakkan di depan negative verb ya, di depan doesn't, ini negative verbnya ya kan. And usually ya, kecuali always and ever ya. Kalau always itu diletakkan setelahnya. Tahu bedanya ya, kalau usually itu sebelumnya negative verbnya atau doesn't, kalau always itu setelahnya. Should, doesn't, always, it, first ya. Kemudian negative adverb seldom, rarely, hardly ever, never itu tidak digunakan dengan negative verb ya. Karena ini sudah berarti negatif ya. Jadi and never eats meat, and tidak pernah memakan daging. Kalau kita pakai negatif seperti ini tidak benar ya, kurang tepat. Oke, kemudian ever itu digunakan pada kalimat tanya tentang frekuensi ya. Contohnya ini, do you ever take the bus to work ya? Apakah kamu pernah naik bus untuk bekerja? Ya, seperti ini. Ditanyakan ini frekuensi ya. Pernah enggak? Gitu, ya. Oke, selanjutnya final S. Nah, sudah saya singgung tadi di depan ya. Jika subjeknya itu single ya. Oke, kita langsung ini aja. Ya, singular itu satu ya. Contohnya satu burung, one bird. Kalau plural itu lebih dari satu, bisa dua, tiga, ya, two, three, many birds, all birds ya. Kemudian ini contohnya, singular itu one, not two or more. Plural itu two, three or more ya. Kemudian penggunaannya dalam present simple yang kalimat positif ya, kalimat positif diingat-ingat ya, atau kalimat pernyataan ya. Jika subjeknya plural maka verbnya tetap verb satu, birds sing ya kan. Ini kan plural banyak ya, ini birdsnya ya. Nah, jika subjeknya itu singular satu saja ya, ini verb cuma satu kan. Jika ini diganti kata ganti atau pronoun maka diganti maka verbnya itu verb 1 plus s. Oke, a bird sings gitu ya. Ini a bird sings, it sings, and she, and ini she ya. Tom itu he, dia laki-laki, sings gitu. Sudah paham ya? Selanjutnya spelling of final s and es ya. Jadi harus jelas ya, S-nya harus jelas. Visit itu jika ditambahin S maka jadi visit. Speak jadi speaks, write jadi writes, write jadi writes ya. Kemudian jika berakhiran kata yang berdesis, nah, kalau yang ini kan berakhiran kata konsonan ya, visit, speak ya. Kalau kata yang berdesis catch itu maka juga berdesisnya jelas ya. Catch jadi catches, wash jadi washes, miss jadi misses, fixes, buzzes gitu. Oke? Fly jadi flies, pay jadi pays, go goes, do does, have jadi has. Oke? Nah, ini untuk khusus
formnya dari verb go, do, and have itu jadi ini has karena irregular, tidak beraturan. Oke, kemudian non action verb. Apa sih non action verb itu? Yaitu verb ya kata kerja yang tidak bisa digunakan dalam progressive tenses. Ya, tidak bisa digunakan dengan in. Nah, contohnya apa? Saya tahu. Nah, tahu itu adalah non action. Tahu itu tidak butuh objek biasanya. Ya, tidak bisa digunakan dalam bentuk progresif. Jadi kita tidak boleh bilang I am knowing Miss Chen. Yang benar adalah I know Miss Chen. I am hungry, I want a sandwich. Nah, want ini juga ya, tidak boleh ditambahin in. Sama dengan belongs. Belongs itu miliknya ya. Jadi buku ini miliknya Mikail. Jadi this book belongs to Mikail, tidak boleh is belonging ya. Contoh non action verb yang lain, hear, see, sound, believe, think, understand, know, be, exist, own, have ya. Possess, belong, need, want, favor, like, love, hate, forget, and remember ini tidak bisa digunakan bersamaan dengan in. Oke. Nah, selanjutnya present verbs ya. Short answers to yes or no questions. Maksudnya jika dalam bentuk tanya, maka gimana cara menjawabnya? Ya, jika contohnya pertanyaan does Bob like tea, maka jika kita ingin menjawab dengan cepat ya, dengan jawaban yang singkat, maka kita bisa menjawab yes he does atau no he does not. Kalau long answernya yes he likes tea, no he doesn't like tea. Nah, seperti itu. Oke, ini contohnya untuk pertanyaan dengan be. Are you studying? Dengan to be maksudnya ya. Kalau to be itu berarti jawabannya yes I am atau no I am not ya. Kalau pendek, kalau panjang I am studying atau I am not studying. Oke. Nah, sekarang it's time for you to do this exercise ya. So please answer or change the words or verbs in the brackets ya. Jadi kalian harus mengubah kata yang ada di dalam kurung menjadi kata yang benar sesuai dengan bentuk simple present atau present progressive. Contohnya ini ya. Ini jawabannya. Yang saya garis bawahi adalah jawabannya. The baby sleep. Nah, kalau baby sleep itu kira-kira yang benar pakai present simple atau present progressive ya. Ini yang benar adalah present progressive karena ketika bilang shh gitu, berarti itu babynya masih tidur. Ya, makanya jangan rame-rame gitu maksudnya. Ya, jadi is sleeping, masih sedang berlangsung, in progress. Kemudian the baby sleep for 10 hours every day. Nah, every day ini ya. Ini maksudnya gimana? Ini adalah general truth ya, pernyataan umum bahwa semua baby itu biasanya tidur selama 10 jam setiap hari. Maka ini pakai simple present ya, karena babynya itu adalah third person singular tadi itu yang satu ya, jumlahnya 1 dan orang ketiga, maka verbnya ditambahin s. Oke. Nah, yang kedua 3, 4, 5, dan 6 silahkan kalian jawab sendiri. Oke. Thank you very much for your participation and attention. Hopefully you can understand the materials today, and see you next time in the next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.